Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Dwi Adelia. Saya dari Prodi BKPI semester 4. Nah, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Kecanggungan Remaja dalam Masyarakat. Nah, seringkali para pendidik dan orang tua melontarkan kata keluhan kepada remaja, tetapi mereka melupakan bagaimana keadaan mental dan suasana hati si remaja. Seolah-olah mereka lupa akan tugasnya dan semua masalah bersumber pada remaja. Nah, ini maksudnya adalah seringkali para orang tua itu masih belum puas dengan apa yang dilakukan oleh para remaja. Contohnya, ketika remaja mendapatkan prestasi ranking 2. Nah, para pendidik ataupun orang tua belum merasa puas. Mereka ingin para remaja itu mendapatkan prestasi 1 atau mendapatkan ranking 1. Dan di rumah remaja merasakan geram atas keluhan orang tua dan melampiaskannya dengan menyendiri. Di sekolah pun ia mendapat keluhan dari guru atas nilai dan prestasinya dan melampiaskannya dengan kenakalan di sekolah. Dan setiap usaha pendekatan terhadap sekelompok remaja sering tidak mencapai sasaran. Kesalahan dalam tingkah laku remaja sendiri seringkali dirasakan sebagai suatu sebab hilangnya harga diri atau merosotnya gengsi remaja. Dan di sini dapat akibatnya justru menambah kesalahan dalam cara mereka berkomunikasi pergaulan bagi mereka. Dapat menimbulkan persoalan apabila mereka kurang bijaksana dalam memilih teman bergaul. Selanjutnya, penggabungan diri dalam kelompok. Kelompok remaja sulit ditiadakan karena para remaja membutuhkan rasa aman dan terlindung yang diperoleh dalam lingkungan kelompoknya. Kelompok remaja memiliki sifat-sifat positif dalam hal memberikan kesempatan luas untuk melatih caranya bersikap, bertingkah laku, dan hubungan-hubungan sosial. Kelompok remaja memiliki sisi negatif apabila ikatan di antara mereka menjadi kuat, sehingga kelakuan mereka menjadi overacting, dan energi mereka disalurkan ke tujuan yang bersifat merusak. Dan dengan demikian, pembentukan kelompok harus disertai persyaratan berikut. Yang pertama, pembentukan suatu kelompok perlu disertai pengawasan. Nah, di sini ketika remaja ingin membuat suatu kelompok, maka mereka harus membutuhkan pengawasan orang dewasa, membutuhkan pengawasan orang lain agar ketika mereka mengalami masalah, mereka dapat memecahkan secara baik-baik. Nah, yang kedua, tempat berkumpul anggota-anggota kelompok sebaiknya berada di tempat-tempat yang cukup terbuka dan tidak bersifat rahasia ataupun tersembunyi. Nah, maksudnya adalah dalam kelompok ini mereka harus membuat kelompok harus diketahui seluruh masyarakat, tidak hanya kelompok mereka sendiri. Jadi mereka bisa terpantau oleh masyarakat apakah kelompok mereka itu baik ataupun tidak. Sebaliknya, dalam aktivitas kelompok diselipkan acara diskusi dan perdebatan yang tidak hanya dilakukan oleh anggota sendiri, tetapi mengikut sertakan orang luar. Nah, dalam hal ini, mereka itu sangat membutuhkan orang yang lebih dewasa untuk mereka dalam memecahkan masalah. Ketika mereka ada permasalahan, jadi mereka tidak hanya memecahkannya sendiri. Jadi mereka ada orang yang lebih dewasa atau orang yang lebih pintar bijaksana daripada mereka agar dapat membantu mereka dalam mengatasi masalah-masalah mereka. Nah, dan di sini kesimpulannya, sikap orang tua dan orang lain terhadap remaja sangat mempengaruhi mental para remaja yang dimana pada masa ini ia akan memilih teman sebaya yang sepemikiran dengannya. Karena adanya beberapa konflik dan pertentangan serta masalah yang ditimbulkan karena luapan emosi di rumah dan di sekolah dapat menimbulkan kecanggungan pada remaja yang akan mempengaruhi pemilihan pergaulan dan peluapan emosinya. Dan pada masa remaja juga, anak akan lebih suka membentuk kelompok yang ia rasa sesuai dengan pemikirannya dan di mana ia merasa nyaman
pada pemilihan kelompok inilah sangat penting campur tangan orang tua agar tidak terjadi salah pergaulan. Dan ini bermula pada pola asuh dan pendekatan orang tua terhadap anak di awal. Jadi, ketika kita sebagai orang tua, kita tidak boleh terlalu mengekang para anak-anak kita. Kita harus memberikan mereka kebebasan, terutama kebebasan berpendapat, kebebasan melakukan sesuatu. Jangan terlalu dikekang agar mereka tidak suka menyendiri. Karena jika kita selalu mengekang mereka, maka mereka akan lebih suka menyendiri dan lebih tidak suka terbuka dengan kita. Mereka akan memilih curhat-curhat atau melakukan hal lain itu dengan teman sebayanya, karena yang itu menurut mereka dapat menemani mereka di saat mereka mengalami suatu masalah. Nah, jadi itu presentasi dari saya. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.